Oke, kita tunggu sebentar untuk persiapan teman-teman kalian mengambil buku hijau. Oke, siap ya anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar yaitu mengenal sifat-sifat cahaya. Ada pembiasan, pemantulan, dan penguraian anak-anak. Pembiasan, pemantulan, dan penguraian. Nah, nih. Cahaya adalah hal yang penting bagi kehidupan di bumi. Sebab hampir semua aktivitas membutuhkan cahaya. Jika berada dalam kegelapan, maka makhluk bumi termasuk manusia tidak bisa melakukan berbagai pekerjaan dan aktivitas yang seharusnya dikerjakan. Jadi, apa sebenarnya pengertian cahaya itu? Ayo, siapa yang tahu pengertian cahaya itu apa? Apa? Lanjut, kita lihat. Nah, kita akan bahas bersama-sama tentang pengertian cahaya. Pengertian cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Classroom ada. Gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk merambat sehingga dapat melalui ruang hampa. Misalnya, cahaya matahari yang mampu sampai ke bumi melewati ruang hampa udara di luar angkasa dalam waktu 300 juta meter per second. Karena matahari mampu memancarkan gelombang cahaya, maka matahari itu disebut dengan sumber cahaya. Matahari termasuk dalam sumber cahaya ya anak-anak ya. Lanjut. Contoh lain dari sumber cahaya adalah lampu, api, obor, dan lainnya. Pada ilmu fisika, cahaya digolongkan sebagai suatu bentuk radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah sesuatu yang memancarkan keluar dari suatu sumber cahaya, tetapi bukan merupakan zat. Itu pengertian dari cahaya dan contoh dari sumber cahaya. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu cahaya merambat menurut garis lurus. Matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Karena adanya perambatan cahaya matahari ke bumi itulah terjadi siang dan malam. Nah, tuh.
Jadi terjadinya siang dan malam itu karena adanya rambatan cahaya ke bumi. Cahaya matahari itu merambat ke bumi. Makanya terjadi siang dan malam. Salah satu bukti dan juga gerhana bulan. Sinar matahari yang dihalangi oleh bulan membuat sebagian bumi itu menjadi gelap anak-anak. Apa ya? Pak Guru nggak terlalu memperhatikan, nggak tahu. 16. Oh, 18 November sekarang. Terus yang kedua ya, cahaya dapat menembus benda bening saat cahaya melewati benda bening. Maka ia dapat menembusnya. Misalnya nih, pada kaca bening, kacamata, air jernih, dan lain-lain. Kalau kalian pakai kacamata, yang kacanya bening itu kan masih bisa melihat kan? Nah, itu contohnya. Terus, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Jika suatu benda tidak menerima pantulan cahaya, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Sehingga proses melihat terjadi karena adanya pantulan cahaya dari benda ke mata. Oke, kita lihat YouTube-nya dulu. Perhatikan. Nah, ini kita akan lihat sifat-sifat cahaya ya. Nah, ini sifat-sifat cahaya. Perhatikan. Halo, semangat pagi. Siapa yang suka melihat pelangi? Indah bukan? Nah, apakah kalian tahu bagaimana pelangi bisa terjadi? Pelangi dapat terjadi karena salah satu sifat cahaya. Untuk tahu lebih jelasnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Misalnya, matahari, lampu, senter, dan lilin. Sifat cahaya. Apa saja ya sifat-sifat cahaya? Yuk kita pelajari bersama. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita amati ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah-celah. Perhatikan percobaan berikut. Ketika senter kita nyalakan, cahaya akan masuk melalui lubang-lubang pada kertas. Perhatikan nih. Contoh lainnya, pernahkah kalian melihat mercusuar? Nah, mercusuar yang digunakan sebagai pemandu navigasi bagi kapal di laut juga memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus. Manfaat cahaya merambat lurus lainnya antara lain penggunaan lampu kendaraan bermotor dan senter. Sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda-benda bening. Ketika senter kita sorotkan ke gelas bening, cahaya senter dapat menembusnya. Sedangkan ketika kita sorotkan ke batu, cahayanya tidak dapat menembus batu. Perhatikan percobaan berikut. Cahaya pointer dapat menembus toples bening.
Sifat cahaya menembus benda bening dimanfaatkan manusia untuk memasang jendela kaca agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan dan ruangan menjadi terang. Sifat yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, seperti cermin. Sifat yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Perhatikan contoh percobaan berikut. Lihatlah 2 pensil dalam gelas ini. Apakah kalian melihat perbedaannya? Betul, pensil dalam gelas berisi air terlihat patah. Padahal, nah, Contoh lain cahaya dapat dibiaskan adalah kita melihat dasar kolam lebih dangkal daripada aslinya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi biasanya terjadi setelah hujan. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Cahaya matahari yang mengenai titik-titik hujan ini diuraikan sehingga terbentuk warna-warna yang indah yang kita lihat sebagai pelangi. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terjadi? Untuk membuktikan bahwa cahaya terdiri atas beberapa warna, dapat dilakukan dengan melakukan percobaan cakram warna. Nah, pembuatan cakram warna akan Ibu beritahu di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. nah, itu sifat-sifat cahaya ya, anak-anak ya. Nah, oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan lagi? Itu sifat-sifat cahaya, contohnya juga seperti apa? Kalau dia dibiaskan, itu seperti apa? Kalian sudah melihat dari tayangan YouTube tadi. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cermin, anak-anak. Cermin dibagi menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Apa itu cermin datar, cembung, dan cekung? Kita perhatikan. Cermin datar adalah bayangan yang dibentuk bersifat semu. Semu itu tidak nyata, tegak, dan sama besar. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Bayangan semu tidak dapat ditangkap oleh layar. Kedua, cermin cekung bentuknya melengkung ke dalam. Kalau cermin datar itu tadi apa contohnya? Cermin datar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, cermin datar itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Semu bentuknya tidak nyata, tegak sama besar. Kaca apa?
Kaca apa? Kaca itu banyak. Kaca jendela, kaca LCD HP. Contohnya yang jelas itu ya cermin yang gede di rumah kalian untuk. Nah, itu cermin datar itu namanya. Punya kan cermin datar yang di rumah yang buat ngaca kalian mau sisiran gitu ada kan? Pasti kalau kalian yang punya yang besar, yang panjang sampai bawah, kalau kalian berdiri di depannya, bayangannya tetap sama kan ukurannya, ya enggak? Nah, oke, itu nanti kita bisa lihat juga di video. Namun kita jelaskan dulu yang sekarang cermin cekung. Cermin cekung itu bentuknya melengkung tapi melengkung ke dalam. Ayo, siapa yang tahu? Bayangan yang dibentuk benda-benda sifatnya berbeda-beda. Jika benda dekat cermin, maka bayangannya semu, tegak, dan diperbesar. Jika benda jauh dari cermin, maka bayangannya nyata dan terbalik. Bayangan nyata adalah bayangan yang terbentuk dari luar cermin dan dapat ditangkap dengan layar. Biasanya cermin cekung digunakan sebagai pengumpul cahaya pada mikroskop. Tahu mikroskop enggak? Apa? Ngezoom ya, apa bahasanya apa yuk? Mikroskop itu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya bakteri. Bakteri bukan kaca pembesar. Ya beda. Bakteri. Nanti kalian di kelas 5 bisa lihat contoh mikroskop itu seperti apa, ada di lab IPA. Dan cara menggunakannya nanti diajari. Oke. Lanjutkan yang mana ya? Yang ketiga itu cermin cembung, bentuknya melengkung keluar, melengkung tapi keluar. Sifat bayangannya adalah maya, tegak dan diperkecil. Contohnya adalah kaca spion sepeda motor atau mobil. Itu menggunakan cermin cembung. Nah, selanjutnya nih, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Refleksi. Mengapa bisa terjadi pembiasan pembelokan cahaya? Pembelokan cahaya yang seperti tadi itu. Gelas diisi apa? Gelas ada pensilnya terus diisi air. Nah, dia terlihat seperti patah. Nah, karena dua zat yang dilewati oleh cahaya mempunyai kerapatan partikel yang berbeda, anak-anak. Misalnya saja pensil yang diletakkan di dalam gelas berisi air bening. Pensil akan terlihat bengkok atau patah karena cahaya yang melewati udara dan air dalam gelas mengalami pembengkokan arah rambat. Contohnya lain ini, pembiasan cahaya itu dasar kolam renang yang terlihat lebih dangkal daripada sebenarnya. Nah ya, kadang kita bisa tertipu kalau kita tidak, itu membahayakan kita juga kan. Sepertinya dangkal ketika masuk ternyata dalam sekali. Apalagi kalau airnya bening, kelihatannya sepertinya dangkal banget kan.
Ya, makanya itu. Itu contohnya. Lanjut. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Pemisahan cahaya tampak menjadi cahaya dengan warna yang berbeda. Cahaya putih adalah hasil dari gabungan berbagai warna cahaya lainnya. Ini bisa dibuktikan pada pelangi anak-anak yang contohnya pelangi tadi. Pelangi yang berwarna-warni sebenarnya terbentuk karena penguraian cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Pembuktian lain, jika prisma kaca disinari oleh senter, maka cahaya senter yang semula hanya putih akan tembus prisma dan diuraikan menjadi berbagai warna lain seperti pelangi. Lanjut, ada cahaya dapat diserap, absorpsi. Saat sinar datang masuk ke dalam material transparan, maka sebagian energinya akan terdisipasi atau berkurang menjadi energi panas. Intensitas cahaya akan berkurang atau absorpsi. Nah, yang selanjutnya nggak kelihatan, Pak Guru geser. Cahaya dapat disearahkan atau polarisasi. Cahaya normal yang merambat ke segala arah tegak lurus dengan arah rambatnya. Jika cahaya terbatas untuk hanya merambat di satu arah bidang, maka cahaya tersebut dapat dikatakan terpolarisasi. Lanjut. Kita lihat YouTube lagi. Supaya penjelasan ini lebih kalian pahami. Ya. Ya, agar kalian tidak ketinggalan materi menarik lainnya. Sekarang yang ini. Macam cermin. Nah, ini yang kalian harus pahami juga. Macam-macam cermin. Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang licin dan dapat menciptakan pantulan bayangan benda yang sempurna. Cermin sudah tidak asing lagi bagi manusia karena alat ini hampir setiap hari digunakan manusia untuk melihat kerapiannya. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pemantulannya datar, cermin datar, tidak melengkung. Contoh cermin datar misalnya adalah cermin hias datar yang kecil ya. Ada juga yang ditempel di tembok. Kemudian cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulnya berupa cekungan. Contoh cermin cekung adalah bagian dalam lampu senter. Kemudian cermin cembung adalah cermin yang permukaan pemantulannya berbentuk cembungan. Contoh cermin cembung antara lain adalah kaca spion. Mari kita akan lihat bagaimana pembentukan bayangan pada cermin. Ini adalah cermin datar. Terjadi pemantulan yang lurus ya. Kalau berasal dari depan ya kembali lagi ke depan. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar sama besar dengan benda aslinya. Coba di sini ada benda 3 dimensi. Di bagian bawah ini saya putar-putar.
kemudian ke Dilihat rumah-rumahan di ini, bawah ini. saya geser-geser, bayangan bendanya sama besar dengan benda aslinya, cermin datar. Kemudian kalau cermin cembung, kita lihat kalau ini digeser, nah, dilihat bagian bawah ini, semakin cembung, bayangan yang terbentuk ini semakin kecil. Jadi sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung itu lebih kecil daripada benda aslinya. Berikutnya cermin cekung, berupa cekungan seperti ini. Semakin cekung, kita lihat bayangan bendanya semakin besar. Kemudian ketika benda digeser ke belakang, bendanya semakin besar. Nah, semakin jauh benda digeser, nanti akan jadi terbalik bayangannya. Ya, itulah tadi cermin dan macam-macam cermin. Semoga bermanfaat. English is my second language. As a vlogger, I do. Oke, itu tadi macam-macam cermin anak-anak. Untuk selanjutnya masih ada nih. Ayo nggak mainan tuh. Nih, peralatan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu ada periskop. Adalah peralatan yang umum digunakan dalam kapal selam untuk melihat situasi di atas permukaan laut. Periskop memanfaatkan sifat pemantulan cahaya. Periskop, terus ada lensa kaca pembesar. Biasanya untuk melihat benda kecil, misalnya saat memperbaiki jam tangan, kaca pembesar terbuat dari lensa cembung. Selanjutnya, ini seperti tadi tuh, mikroskop berfungsi melihat benda yang sangat kecil. Juga memakai cermin cembung. Nah, oke, yang terakhir itu ada kamera. Kamera ya anak ya. Kamera, punya kamera? Punya, oke. Nah, itu penjelasan tentang berbagai macam sifat cahaya, terus kemudian pengertian cahaya, lalu ada lagi apa? Sifatnya, kemudian ada lagi pemantulan cahaya, ada lagi tentang cermin, macam-macamnya itu seperti apa. Nah, itu penjelasan tentang cahaya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas nih buat kalian. Tugas buat kalian. Silahkan kalian istirahat dulu 5 menit, baru Pak Guru berikan tugasnya. Silahkan minum dulu.